Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, kembali lagi di podcast Sigma, suara inspirasi generasi matematika. Bersama saya, Hasbi, dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait jurusan atau prodi baru di FMIPA UNES, yaitu Sains Data. Di mana ini adalah ilmu yang lagi naik daun dan super relevan dengan dunia sekarang. Oke teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan beliau adalah salah satu dosen matematika FMIPA UNES yang terlibat langsung dengan prodi Sains Data ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Zaul. Halo Pak Zi. Oke, selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik sehat. Mungkin Pak Zi bisa memperkenalkan diri dulu sambil menyapa para penonton podcast di luar sana. Oke, terima kasih Hasbi. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zahrul Arif. Saya biasa dipanggil dengan Pak Zi atau Pak Ziaul. Saya salah satu dosen di jurusan matematika dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk mengelola atau untuk membuat sebuah proposal pengajuan program studi baru, yaitu program studi sains data. Ya, baik, mungkin untuk memulai obrolan kita, kita bisa membahas dari yang dasar dulu ya Pak Zi. Oke, Untuk pendengar podcast Hikmat di luar sana, mungkin yang masih asing dengan kata sains data atau dengan istilah ini, bagaimana Pak menurut pandangan Pak Aziz terkait sains data ini? oke, kalau sains data sebenarnya itu kan ilmu yang sudah lama sebenarnya ya. Jadi sudah sejak, kalau kita lihat literatur itu sudah mulai sejak statistika ada. Karena apa? Karena sains data itu adalah ilmu sebenarnya mengelola data atau membuat data itu berbicara. Cuma sebelum era AI atau sebelum era komputasi yang luar biasa cepat seperti ini, hal tersebut itu masih sangat mustahil untuk dilakukan karena membutuhkan komputasi yang lumayan besar. Nah, karena teknologi berkembang dengan cepat sehingga ilmu sains data ini berkembang juga dengan sangat cepat. Nah, kalau misalkan Anda generasi Gen Z gitu ya, itu seolah ilmu ini booming gitu. Iya, Tapi betul sekali. bagi generasi kami milenial dan generasi sebelumnya ini sudah ada perjalanan yang cukup panjang. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai prodi sains data sendiri ya, atau sains data dulu ya. Sains data adalah ilmu interdisipliner sebenarnya. Jadi ilmu yang didasarkan pada matematika, statistika, dan komputasi. Jadi ketiga hal ini saling terkait dan saling berhubungan. Tidak bisa komputasi saja, tidak bisa statistika saja, tidak bisa matematika saja ya. Jadi dengan ketiga ilmu ini kita bisa mengelola data atau kita bisa melihat data itu memiliki histori dan data itu akan berbicara. Sehingga kita akan mendapatkan insight atau semacam wawasan dari data itu sehingga kita bisa memberikan keputusan yang tepat berdasarkan data yang kita punya. Nah, jadi seperti itu ya, sains data ya. Oke Bapak, karena ranahnya itu bersinggungan dengan teknologi dan Betul, juga betul. data, mungkin teman-teman di luar sana masih ada yang bingung, apa sih bedanya prodi sains data ini dengan prodi yang serupa seperti informatika atau statistika yang Oke. kelihatannya tuh mirip gitu Pak. Menurut Bapak letak perbedaan itu di mana? Oke, jadi memang saling terkait ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai sains data, kita tidak bisa bicara satu persatu. Iya, Statistika sendiri, matematika sendiri, informatika sendiri. Tapi ini dari satu kesatuan yang itu interdisipliner. Ya. Nah, kalau misalkan ada di semua masih bingung, ini bedanya apa dengan informatika, statistika, dan juga mungkin matematika ya, iya, matematika karena kita juga berada di jurusan matematika. Ini sangat berbeda jauh ya. Kalau misalkan kita bicara mengenai sains data, ini fokus kita adalah ekstraksi insight atau ekstraksi wawasan dari sebuah data untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis. Tapi intinya adalah bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan dasar teori atau dasar ilmu pengetahuan yang dari matematika dan statistika. Bukan hanya semacam kita menggunakan AI, keputusannya adalah seperti ini, kita menerima keputusan itu dengan lapang dada misalnya. Oh, keputusannya ini udah dari AI gitu ya. Tapi kita sebagai seorang data science atau sebagai seorang science data ya, kita tidak hanya menerima hal itu apa adanya,
Tapi kita harus bertanya dengan keilmuan kita, kenapa bisa seperti ini? Nah, dasarnya apa? Jadi black box AI itu kita otak-atik, kita lihat isi dalamnya sehingga kita tidak hanya menerima hasil dari yang didapatkan oleh AI. Itu sebenarnya sains data ya. Nah, kalau kita bicara mengenai informatika, itu adalah pengembangan semacam perangkat lunaknya, sistemnya, infrastruktur IT-nya. Tanpa melihat isi atau tanpa melihat lebih jauh black box AI atau black box metode-metode yang digunakan oleh AI itu. Kalau statistika ini hanya sebatas teori, sebatas ilmu sebagai dasar dari sains data. Kalau untuk katakanlah kita buat rumah ya, itu fondasinya adalah statistika dan matematika. Ya. Sedangkan informatika itu rancangannya. Sedangkan sains data itu secara keseluruhan, mulai dari fondasi, rancangan sampai dengan isi-isinya sampai dengan metode-metodenya itu dipelajari lebih detail. Nah, gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk prodi sains data itu memang bukan sekedar angka. Jadi gimana Pak untuk perkembangan zaman sekarang, mengapa ilmu sains data ini menjadi sangat penting untuk dipelajari? Oke, kalau kita bicara mengenai mengapa sangat penting gitu ya. Nah, kita kita boleh mengatakan bahwa pada saat kita di usia-usia remaja, kita baru mengenal HP. Mungkin beda lagi dengan kalau misalkan Anda Gen Z sudah lahir sudah mengenal HP, bahkan sudah main Android begitu ya. Iya. Nah, kita berbeda jauh. Nah, perbedaan itu atau pada saat kita mengenal HP, provider-provider atau sistem teknologi mereka itu sudah mulai mengoleksi data. Baik itu data percakapan, data telepon, data penggunaan kartu dan sebagainya, data konsumsi penggunaan kartu dan sebagainya, itu mereka kumpulkan. Nah, kalau kita bicara mengenai tahun, berarti kan sudah 20 tahun lebih mereka mengumpulkan data. Nah, berarti kan kalau kita bicara mengenai data, mereka punya data yang sangat besar. Nah, tentu saja mereka akan berpikir, data ini untuk apa gitu ya. Kalau hanya kita simpan, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita bicara mengenai data, wah ini pasti data ini akan sangat penting untuk melihat perilaku orang yang menggunakan HP gitu. Katakanlah Anda suka belanja gitu ya. Nah kalau Anda belanja kan Anda pilih-pilih scroll gitu ya. Scroll kemudian Anda pilih katakanlah yang berbau-bau teknologi misalkan RAM komputer, kemudian GPU dan sebagainya. Maka di situ perilaku perilaku itu akan tersimpan di dalam sebuah sistem mereka sehingga nanti mau tidak mau Anda akan diberikan iklan tentang komputer. Kalau misalnya perilaku Anda menggunakan mencari komputer begitu ya. Nah, di era industri saat ini itu sangat mudah. Kenapa? Karena mereka sudah mengumpulkan data sudah banyak gitu ya. Sehingga mereka akan membuat sebuah strategi untuk mempengaruhi kita bahwa eh, kita akan apa istilahnya ya kita akan mengikuti gaya mereka, dipaksa untuk mengikuti gaya mereka. Katakanlah si A suka membeli baju di online shop misalkan ya, maka mau tidak mau data itu akan digunakan untuk memberikan iklan baju kepada mereka. Nah itu yang penting ya. Jadi di era industri 4.0 gitu ya dan juga era big data, mereka menghasilkan data yang sangat luar biasa besar sehingga data itu dipakai untuk dianalisis dan memberikan solusi yang tepat atau memberikan feedback yang tepat kepada para konsumen. Itu yang pertama ya. Jadi era big data dan industri. Nah, tidak hanya di sektor e-commerce ya, di sektor pertanian juga sama. Di sektor kesehatan, kalau misalnya kita bicara mengenai rekam medis, itu kan kita punya rekam medis dari puluhan tahun, ya kan? Maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya tren penyakit A ini untuk tahun ke depan seperti apa? Itu harusnya bisa kita baca. Untuk memprediksi Untuk saja. memprediksi ya. Iya. Nah, tidak hanya memprediksi, kita juga bisa memberikan solusi. Katakanlah penyakit TB. TB di Indonesia kan endemik TB ya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai TB, sebenarnya trennya ini ada di mana atau daerah mana?
Kemudian trennya bagaimana? Apakah naik turun atau hanya naik saja? Kalau naik turun, nah turunnya kenapa? Nah itu bisa dianalisis dan juga bisa eh, dilihat trennya sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Ya. Tidak hanya trennya adalah di Jawa Timur, katakanlah di Jawa Timur di kota A gitu ya. Jadi kita treatment di kota B, kan nggak tepat. Nah atau trennya ini naik pada saat tahun 2000 berapa misalnya 2005 naik, 2026 turun. Nah turunnya ini kenapa? Harus dianalisis. Nah dengan data-data seperti itu maka era sains data ini sangat penting. Nah, tidak hanya itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai loker ya, lowongan kerja ya, itu saat ini menjadi lowongan kerja yang sangat trendy ya. Mungkin nanti kita bicara mengenai Iya, lowongan kerja mungkin. sendiri ya. Oke, jadi itu ya. Jadi di samping kita bisa melihat data, tapi juga bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang tepat dari data itu. Oke, itu Oh, mungkin ya. iya, baik Bapak. Jadi memang prodi sains data itu sangat penting banget untuk Betul zaman sekali. sekarang ini ya, Pak. Dari situ mungkin muncul pertanyaan menarik. Oke. Menurut Bapak, apakah semua orang meskipun nggak kuliah di prodi sains data ini perlu punya dasar literasi di data di era digital ini? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya, literasi data ya. Jadi kalau kita bicara mengenai literasi data ini memang sangat penting ya di saat ini ya. Tapi mungkin eh, kita lihat tingkat urgensinya. Penting seperti apa? Apakah penting dalam hal kita sendiri, atau penting dalam hal pekerjaan, atau penting dalam hal secara umum? Ya. Kalau kita bicara mengenai penting untuk kita sendiri, itu sebenarnya yang terkait dengan literasi itu adalah literasi digital tentang hoax dan sebagainya. Itu yang sangat pentingnya. Apakah ini benar atau tidak? Kemudian literasi digital yang sekiranya itu tidak membawa kita ke dalam masalah yang sangat besar, itu yang pertama. Tapi kalau literasi data ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai sebuah sistem atau kita bicara mengenai katakanlah pemerintahan itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Tentu saja pemerintah punya data ya, katakanlah data kemiskinan, kemudian data pekerjaan. Yang sekarang mungkin ada sensus ekonomi ya, Iya, tahun ini ya sensus ekonomi. Nah itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa memberikan keputusan yang tepat berdasarkan data yang kita miliki. Ya, tidak hanya sekedar oh ini katanya, oh ini menurut kami, oh ini seperti ini ya. Tidak seperti itu. Tapi berdasarkan data, oh data ini mengatakan bahwa ini. Nah, harus dilakukan hal yang seperti ini. Jadi literasi penggunaan data sebenarnya tidak hanya pada apa ya, tidak hanya untuk perdesain data ya, tapi secara umum perlu ya. Tapi kita lihat urgensinya seperti apa. Nah kalau sains data ini tentu saja adalah hal yang paling utama ya. Yang paling utama kita harus bisa melihat data seperti apa. Begitu. oke teman-teman. Setuju banget. Jadi literasi itu adalah kunci dari Betul, betul. itu. Oke, buat teman-teman akhirnya yang untuk teman-teman yang pada akhirnya mau masuk di prodi ini, Hmm. nanti mahasiswa itu bakal belajar apa Pak untuk mata kuliah di prodi sains data ini? Atau ada mata kuliah Hmm. yang unik dari prodi ini? Oke, ya. Ini terkait dengan sudah menjurus ke prodi kita ya, Iya, prodi sains atau jurusan matematika ya. Jadi memang kalau kita lihat sejarah dari prodi sains data sejak kami terlibat untuk pendidikan prodi sains data ini sih kita mulai sejak 2004 ya. 2004 prodi atau Fakultas MIPA ini memiliki cita-cita membuat sebuah program studi yang itu sedang booming atau yang membuat program studi yang bisa menjawab masalah baik nasional maupun global. Ya. Nah, satu-satunya prodi yang paling relevan saat ini adalah prodi sains data. Kenapa? Karena di era data yang sangat besar ini mau tidak mau kita harus terlibat, ya tidak mau ketinggalan, kita harus terlibat, bahkan kita harus sebagai leadernya, sebagai leader supaya nanti kita bisa memberikan solusi jika ada masalah yang terkait dengan apapun, baik itu sosial maupun tentang pemerintahan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai prodi sains data di jurusan matematika, ini memang kita bercerita bahwa kita harus mendukung
visi misi universitas. Ya, di mana visi misi universitas Jember adalah pertanian industrial. Nah, tentu saja kita memiliki keunikan dari prodi sains data yang lain ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kurikulum, nanti apa saja yang harus dipelajari, jadi kita terbuka untuk semuanya. Jadi prodi sains data ini tidak hanya untuk bidang MIPA ya, tidak hanya bidang MIPA di SMA, tapi juga bidang sosial. Nah, kenapa? Karena kita membutuhkan wawasan-wawasan sosial. Data itu tidak hanya data berdasarkan ilmu eksak ya, tapi data sosial, data kemiskinan itu juga sangat penting. Sehingga prodi apapun atau bidang apapun, baik itu bidang teknik, bidang IPA maupun bidang IPS bahasa, itu terbuka luas untuk prodi sains data atau terbuka luas bagi kami sebagai prodi sains data, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang harus dipelajari di prodi sains data, yang pasti karena basic kita itu adalah matematika dan statistika, tentu saja matematika dan statistika sebagai fondasinya. Itu dipelajari di semester pertama dan kedua. Tapi jangan khawatir bahwasanya ya, yang dipelajari adalah matematika dan statistika yang benar-benar Anda perlukan mulai dari nol sampai Anda mengerti penggunaannya di sains data. Itu yang pertama. Semester 1 dan 2. Nah, semester 3 dan 4 ini tentu saja hal-hal yang terkait dengan ilmu matematika dan statistika yang lebih advance ya, lebih maju. Misalkan statistika inferensial, kemudian analisis memori, kemudian pengolahan citra, machine learning dan sebagainya itu di 3 4. Nah, baru di 5 6-nya ini sudah spesialis sendiri-sendiri. Jadi ada komputasi sains data, analisis deret waktu, kemudian ada data mining, kemudian ada kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT atau katakanlah cloud yang sekarang terkenal. Itu dipelajari di semester 5 dan 6. Tapi basicnya sudah 1 2 3 4. Nah, jadi itu. Nah, yang paling unik dari kami ya atau dari prodi sains data ini adalah bahwasanya nanti pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran yang konvensional karena tugas UTS UAS tidak, tetapi langsung ke project. Benar-benar project, ada data ini coba selesaikan. Dari data ini dia berbicara apa? Katakanlah data pertanian. Tentu saja nanti fokus kita adalah yang mendukung pertanian industrial yang selama ini sebenarnya belum terjamah ya. Data-data pertanian itu sebenarnya belum terkoleksi dengan baik. Beda lagi dengan data ekonomi, ya kan? Data sensus ekonomi, kemudian sensus penduduk, gitu ya. Itu kan hanya data-data yang luarnya. Tapi kalau data pertanian seperti hama apa di daerah mana, kemudian hama ini muncul setiap kapan, itu kan tidak terkoleksi dengan baik. Nah, data-data di pertanian inilah yang nantinya kita akan coba koleksi dan itu akan menjadi ciri khas khusus dari prodi sains data jurusan matematika ini fakultas 4. Jadi mendukung pertanian industrial begitu. Oke, ternyata seru banget ya terutama untuk prodi sains data ini. Jadi bukan hanya terkait tugas, kemudian UAS dan UTS itu, tapi juga ada implementasinya kepada proyek-proyek seperti itu ya. Betul sekali. Kemudian untuk tools atau software yang akan sering digunakan di prodi sains data ini apa, Pak? Apakah teman-teman calon mahasiswa ini juga harus mengetahui dasar dulu itu dari software atau Oke, baik. Jadi apakah harus mengetahui dasar terlebih dahulu? Tidak harus ya, tidak harus. Jadi dari bidang manapun, baik itu IPA, IPS maupun bahasa, itu kita welcome semuanya. Karena kita akan berikan wawasan dan kita akan memberikan pengetahuan tentang penggunaan software-software mulai dari nol sampai dengan level yang advance, benar-benar penggunaan dan penerapannya. Nah, kalau kita bicara mengenai software, sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak, ada Java, ada MATLAB, ada R, ada Python. Nah, mungkin nanti kita akan fokus ke beberapa software yang sangat penting atau software yang sudah sangat eksis di dunia sains data, yaitu Python ya, Python. Tapi tentu saja tidak hanya Python ya, basic dasarnya mungkin program Java, kan itu kan logika dasar yang itu bisa digunakan untuk membuat sebuah software ya.
Java dan C++ dan sebagainya. Kalau untuk Python itu bisa kita lebih jauh lagi, yaitu penggunaan level penerapannya. Jadi software-software apa yang akan dipakai, tentu saja nantinya mungkin utamanya adalah Python ya, karena Python komunitasnya juga sudah besar, library-nya juga sudah banyak, begitu sehingga mau tidak mau kita juga harus berkecimpung di dunia Python. Ya. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan berikan wawasan mulai dari nol sampai dengan level advance. Tentu saja juga nanti mungkin HMJ juga punya program ya, komputasi itu ya. Iya. Nah itu juga pasti akan sangat membantu. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman, untuk teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk masuk di Prodi Sains Data karena asing dengan software-software yang sudah disebutkan tadi, jangan khawatir, kalian masuk di Prodi Sains Data akan diajarkan dari nol, Betul. bahkan dari nol. Bahkan kalian yang belum tahu aplikasi itu, software-software itu, bisa jadi mengerti dan langsung paham bagaimana penerapannya gitu ya. Iya. Tadi sempat disinggung sedikit terkait AI dan machine learning Betul. yang lagi booming sekarang. Iya. Ya. Sebenarnya seberapa erat sih Pak hubungan antara AI dan machine learning ini dengan prodi sains data ini Pak? Apa beriringan atau saling tolak belakang atau bagaimana? Jadi kalau kita bicara mengenai sains data, kemudian AI dan machine learning, ini adalah satu kesatuan di mana AI dan machine learning adalah jantung dari sains data sebenarnya, jantung dari sains data. Nah, kalau kita bicara mengenai apa sih hubungannya begitu? AI ini adalah artificial intelligence, ini sudah ada sebenarnya sejak mungkin tahun 80-an ya. AI ini diperkenalkan pertama kali itu eh, Anda tahu perseptron gitu ya. Jadi kan semacam koneksi-koneksi titik dengan titik, kemudian diberikan bobot, kemudian setelah itu digunakan untuk memprediksi atau digunakan untuk mengambil keputusan. Begitu. Sederhana seperti itu, seperti konsep otak kita. Ada neuron, ada dendrit, itu yang saling berhubungan, sehingga nanti kita akan memberikan input, outputnya seperti apa. Itu sebenarnya adalah konsep AI yang diperkenalkan pertama kali tahun 80-an. Akan tetapi pada saat tahun tersebut ya, mereka tidak bisa menjawab kenapa seperti ini. Kenapa kalau misalnya kita input seperti ini hasilnya seperti ini. Jadi dasar matematika statistikanya ini belum ada waktu itu. Memang sangat sulit untuk diterapkan. Dan juga mereka bertanya, kalau misalnya kita punya datanya besar, berapa tahun akan dibutuhkan untuk mencapai solusinya, ya kan? Iya. Kan kita kalau itu manual kan rasanya tidak mungkin pada saat tahun itu kan, atau komputer pada saat tahun itu pada saat tahun 80-an ini masih belum mampu untuk mengambil keputusan dengan data yang besar. Nah, seiring berjalannya waktu eh, metode ini mulai dipercayai begitu ya, artificial intelligence mulai dipercaya bahwa oh ini bekerja, oh ini bekerja dengan baik gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai AI, kemudian machine learning, kemudian sains data, AI ini sebenarnya adalah payung utamanya. Jadi dasar ilmunya adalah payung utamanya adalah AI. Sedangkan sains data ini adalah penerapan dari AI, kemudian penerapan dari machine learning, dan juga membedah isinya. Ya, kita otak-atik isinya, kita bedah sebenarnya di dalamnya ini seperti apa, supaya nanti kita bisa membuat sebuah model baru yang lebih efisien dan efektif gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara mengenai AI dan machine learning, jangan khawatir nanti di prodi sains data itu akan dipelajari. Ada berbagai macam machine learning, katakanlah ada supervised machine learning, ada unsupervised machine learning, ada deep learning, ada kecerdasan buatan generatif seperti large language model (LLM), itu juga akan dipelajari di prodi sains data. Begitu. Jadi intinya adalah bahwa AI itu adalah umbrella utamanya atau payung besar utamanya. Sains data itu penerapan dan apa istilahnya ya, kalau kita bicara mengenai isinya itu dibongkar isinya, black box-nya seperti apa. Berarti memang sains data ini sangat relevan ya Pak dan menjadi fondasi di era AI sekarang. Betul sekali. Jadi fondasi utamanya mungkin sekarang malah sudah sains data gitu ya. Iya. Untuk mengambil keputusan. Oke Pak, bicara soal prodi ini, apa sih keunggulan dari prodi sains data FIPA UNES ini dengan prodi
serupa di luar? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai keunggulan ya, jadi sempat kita diskusi dengan tim pembentukan prodi sains data dan juga dekan, dekan sebagai apa semacam eh, sebagai orang yang memberikan wawasan seperti apa nanti tujuannya atau eh, tujuan utamanya dari prodi sains data ini. Yang pertama adalah bahwasanya kita lahir di jurusan matematika, ya kan? Jadi kenapa tidak lahir di fakultas lain? Ya, kenapa tidak lahir di fakultas ilmu komputer, kemudian fakultas teknik yang mereka juga sebenarnya mengklaim bisa membuat sebuah prodi sains data, ya. Nah, kenapa kita klaim di fakultas MIPA? Karena fondasi kita ini sangat kuat, terutama fondasi matematika dan statistika, begitu ya. Nah, fondasi mereka tidak punya fondasi statistikanya, mereka mungkin ada tapi tidak sekuat di prodi kita atau di jurusan kita matematika. Karena kita sudah punya sumber daya manusianya, juga sudah punya historinya panjang begitu, sehingga keunggulannya bahwasanya kita akan memiliki kekuatan di matematika dan statistika. Jadi tidak hanya istilahnya tidak hanya belajar bagaimana cara pakai Python ya, tidak hanya belajar bagaimana cara pakai AI dan mengikuti. Oh kalau AI gampang kita masukkan gitu keluar hasilnya ya. Tapi kan orang akan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Nah itu yang akan kita pelajari. Jadi tidak hanya menggunakan, tapi bahkan bisa membuat. Gitu ya. Jadi tentu saja dasarnya adalah matematika dan statistika. Jadi itu yang pertama, fondasi ganda, yaitu antara matematika dan statistika yang tidak dimiliki oleh prodi lain atau fakultas lain. Dan juga mungkin kampus lain ya, karena kampus lain mungkin lahir di fakultas ilmu komputer juga, ya mungkin di kampus UNER atau di kampus UNESA itu lahir di fakultas bukan ya fakultas ilmu komputer. Nah yang kedua, harapannya bahwasanya nanti setelah kita diskusi dengan beberapa tim, bahwasanya kita akan mencoba untuk membuat AI yang ramah lingkungan atau green AI, mengenakan green AI. Nah, kita tahu bahwa kita pengguna AI ya sekarang ya, mungkin Gen Z semua pengguna AI ya. Nah, jadi kita tahu bagaimana cara mentraining AI itu. Jadi mentraining AI itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan training model AI besar seperti ChatGPT atau Claude itu menghasilkan emisi karbon yang setara dengan ribuan mobil. Nah, kan selama ini kan kita nggak tahu ya bagaimana cara mentrainingnya. Nah, mereka mentraining itu di negara-negara yang suhunya itu rendah. Nah, kenapa? Salah satu negara yang suhunya rendah adalah Greenland. Nah, kenapa Greenland sebagai sebuah negara yang bagus untuk mentraining AI? Karena mentraining AI itu membutuhkan energi dan menghasilkan energi panas yang luar biasa. Kalau kita mentraining AI kemudian menghasilkan suhu panas yang luar biasa, otomatis kita kan harus mendinginkan, harus memberikan suhu dingin, ya memberikan temperatur yang stabil gitu, tidak sampai panas sehingga akan membakar seluruh komponen, sehingga kita akan memberikan suhu itu agar stabil. Nah, salah satu negara yang suhunya stabil dingin adalah Greenland, sehingga banyak beberapa provider AI atau beberapa perusahaan AI itu mereka meletakkan perusahaannya di Greenland hanya untuk mentraining data mereka. Nah, untuk mengurangi emisi karbon yang kalau ditraining di negara-negara asli mereka, katakanlah Amerika, kemudian Eropa daratan, itu kurang dingin ya. Nah itu, jadi harapannya nanti kita akan berfokus pada green AI. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yaitu kita juga harus memiliki wawasan bisnis dan blockchain. Ya. Blockchain itu juga merupakan hal yang perlu kita tekankan. Ya. Jadi keunikannya mungkin nanti kita akan berfokus pada bisnis dan blockchain. Nah yang paling penting adalah tentang lingkungan dan pertanian industrial yang berkelanjutan, seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya, bahwa visi misi Universitas ini kan pertanian industrial berkelanjutan. Nah itu nanti yang akan kita coba atau kita akan fokuskan ke sana, karena memang selama ini jarang atau bahkan
belum ada yang berfokus pada pertanian industrial, di mana data-data pertanian ini sebenarnya banyak sekali, tapi belum belum kita otak-atik, belum kita baca dengan baik sehingga memberikan keputusan yang baik, baik itu untuk pertanian maupun untuk petani maupun untuk negara, ya. Sehingga kan orang bisa melihat nanti, oh nanti misalkan tren dari pertanian ini seperti apa, atau penggunaan pupuk seperti apa, penggunaan pestisida seperti apa, penggunaan air seperti apa. Ini juga akan baik juga untuk pertanian yang presisi. Selama ini kan kita nggak tahu ya, kita menanam padi begitu ya. Kita kan nggak tahu padi itu sebenarnya butuh air berapa sih gitu ya. Pokoknya tergenang gitu aja ya. Iya, Jadi kita nggak tahu karena kita tidak pernah berpikir bahwa air itu sebenarnya terbatas. Ya, pokoknya dialiri gitu ya, dialiri kemudian airnya menggenang, maka padi akan tumbuh dengan subur gitu. Tapi kan kita tidak tahu real apa presisinya seperti apa, air itu dibutuhkan seberapa. Kalau kita menanam melon gitu ya, melon dengan menggunakan hidroponik gitu ya. Ya kita tahu bahwa hidroponik yang kita pakai itu membutuhkan air karena media utamanya adalah air. Tapi kan kita juga harus berpikir sebenarnya air yang pas atau presisi untuk satu satu tanaman melon itu berapa sebenarnya yang dibutuhkan. Itu kan kita nggak tahu sebenarnya. Nah itu bisa kita lihat dengan data. Kita bisa lihat, kita bisa prediksi, kita bisa menggunakan hal tersebut untuk sebuah pertanian industrial yang lebih modern dan berkelanjutan. Jadi itu intinya ya. Jadi ada banyak keunikan di jurusan produk kita ya. oke. Mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan inti nih, Pak, yang Oke, paling ditunggu-tunggu oleh orang tua dan kebanyakan calon siap, mahasiswa di sana. siap, siap. Setelah lulus dari Prodi Sains Data ini, Ya, prospek kerjanya itu di bidang apa saja, Pak? oke. Ini pertanyaan luar biasa ya. Karena kalau kita bicara mengenai kuliah kan orang pasti setelah kuliah mau bekerja di mana gitu ya. Iya, Yang jelas kan kalau di kedokteran setelah kuliah jadi dokter gitu ya. iya. Kemudian di kedokteran gigi setelah kuliah jadi dokter gigi gitu ya. Nah kalau di sains data ini jadi apa gitu ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai data pasar dan sektor global ya, baik itu sektor global dan lokal ya. Jadi di jurusan atau di prodi sains data ini sudah kita siapkan beberapa profil lulusan. Ya, ada 4 profil lulusan. Ya. Kalau ini kan data pasar dan sektor lokal dan global ya, nasional dan internasional. Nah, tapi belum kita bicara ini, kita bicara mengenai profil lulusan dulu. Jadi di prodi sains data ini kita siapkan 4 profil lulusan. Yang pertama adalah Business Intelligence Analysis. Jadi bagaimana nanti lulusannya itu bisa memiliki wawasan untuk menganalisis sebuah model bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, environmental data analysis. Analyze ya. Jadi akan diberi wawasan bagaimana kalau kita punya data tentang lingkungan, baik itu pertanian maupun lingkungan secara umum. Kemudian kita gunakan data itu untuk memberikan keputusan yang optimal, keputusan yang tepat. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian ada data scientist. Data scientist ini yang secara umum bisa masuk kemanapun, ya. Jadi bisa mengintegrasikan, mengelola, menganalisis data dari berbagai sumber, dari e-commerce bisa, dari kemudian dari konsumen, data konsumen bisa, dari data kesehatan bisa. Jadi secara umum data scientist ini kita siapkan. Jadi secara lulus mereka akan memiliki kemampuan untuk menjadi data analis ya. Kemudian yang keempat ini adalah blockchain data analis. Jadi bagaimana menganalisis data pada jaringan blockchain. Nah, yang sekarang kan lagi heboh dalam blockchain ya. Iya. Tapi tidak hanya blockchain yang seperti cryptocurrency gitu ya. Tidak hanya seperti, tapi data-data seperti perbankan itu dibuat blockchain. Itu juga merupakan profil lulusan yang akan kita siapkan di prodi sains data. Nah, sekarang kita bicara mengenai lulusan ya. Jadi gaji pertama biasanya itu terletak atau gaji gaji seorang lulusan sains data itu berkisar di macam-macam ya, mulai dari awal itu biasanya 6 jutaan. 6 jutaan. Tapi kalau
sudah memiliki pengalaman 1 tahun, 2 tahun itu berkisar antara 8 sampai 150 juta. Ini data yang kami dapatkan di berbagai sumber. Ya. Ini data pasar di Indonesia ya, data pasar di Indonesia. Nah kalau kita bicara mengenai lowongan pekerjaan, jadi lowongan pekerjaan, sebenarnya data scientist ya lulusan dari sains data ini masih diperlukan sebanyak 9,3 juta. Yang permintaannya yaitu 12 juta. Jadi masih ada sekitar 2, juta talenta digital yang dibutuhkan. Nah itu pun ini masih data yang baru kami ambil akhir tahun 2025. Nah kalau sekarang sudah mungkin naik lagi ya kebutuhan data scientist ya. Nah kalau kita bicara mengenai World Economic Forum yaitu WEF tahun 2025 itu kebutuhan dari data scientist atau kebutuhan lowongan pekerjaan dari lulusan sains data ini naik 100% pada tahun 2030. Jadi lowongannya ini sangat-sangat masih luar biasa besar, masih berpeluang. Terus posisinya seperti apa aja? Jadi posisinya yang pertama paling awal adalah data analis. Ya, data analis ini biasanya fresh graduate. Bagaimana cara mengolah data, bagaimana cara membaca data yang tidak begitu besar. Ini pengalamannya paling sekitar 0 sampai dengan 2 tahun sebagai data analis. Nah, kalau kita lihat lowongan ini saya baru cari lowongan di katakanlah Jobstreet begitu ya. Jobstreet ini sebagai data analis ya. Data analis ini berkisar antara 6 sampai 7,5 juta. Atau kalau kita bicara mengenai perusahaan yang sudah besar begitu ya, antara 6 sampai dengan 15 juta. Ini baru pengalaman 0 sampai 2 tahun, fresh graduate ya, fresh graduate. Nah, naik lagi menjadi katakanlah data scientist, sudah tadi kan data analis. Sekarang data scientist. Ini biasanya sudah berpengalaman 2 tahun lebih, jadi 2 sampai dengan 5 tahun. Ini peluang untuk menjadi data scientist ini bergaji antara 15 sampai dengan 40 juta. Ini data-data yang kami dapatkan dari berbagai sumber ya. Nah, sampai dengan katakanlah AI product manager. Nah, ini sudah puluhan juta, sudah 2 digit ya gajinya. Nah, jadi kalau bisa kita bicara mengenai peluang, ini peluangnya masih sangat besar. Masih benar-benar sangat besar. Kalau Anda searching di internet ya, data analis, data scientist, maka ada banyak lowongan yang di Jawa Timur sendiri saat ini baru beberapa hari yang lalu ada 31 lowongan pekerjaan. Itu mulai dari perusahaan bergerak di bidang mana tadi ya, saya lihat bergerak di bidang bumbu ya, bumbu. Jadi aneh kan ya, jadi perusahaan bergerak di bidang bumbu masakan gitu ya. Dari mana ya, saya lihat tuh, sebentar saya lihat. Natural Java Spice. Nah, Natural Java Spice dia membutuhkan data analis. Natural Java Spice ini perusahaan bergerak di bidang bumbu dan bumbu masakan gitu ya. Jadi mereka butuh data analis. Nah, untuk apa ya? Untuk mengelola, untuk melihat konsumennya seperti apa, yang dibutuhkan konsumennya seperti apa. Nah, ini gajinya antara 6 sampai dengan 7,5 juta. Kemudian perusahaan-perusahaan katakanlah Red Doors hotel yang hotel kecil gitu. Nah, itu juga mereka memerlukan di sini. Ada lowongannya ya, mungkin tadi saya lihat itu Red Doors Business Growth Program. Jadi mereka membuka lowongan untuk data scientist ini ya di Surabaya. Nah, ini merupakan hal-hal yang sebenarnya masih terbuka luas untuk mengenai lowongan. Jadi kalau misalkan kita tanya kalau lulus jadi apa sih? Nah, itu tadi bahwasanya kita punya profil lulusan di antara data analis, data scientist, kemudian machine learning engineering, kemudian AI product manager dan sebagainya. Begitu. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Untuk prospek lulus dari program studi sains data ini sangat luas sekali dan bahkan sampai saat ini tuh sangat-sangat dibutuhkan untuk lulusan dari sains data ini ya Pak. Betul sekali. Oke, sebagai penutup pertanyaan terakhir mungkin Pak, buat yang sudah mantap
untuk mendaftar di prodi Sains Data ini, kira-kira persiapan apa yang harus dimulai dari sekarang, Pak? Oke, kalau persiapan ya, jadi mungkin kalau misalkan adik-adik semua atau calon mahasiswa atau bahkan yang tertarik dengan bidang sains data, apa yang dipersiapkan? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai persiapan ya tentu saja wawasan ya, wawasan mulai dari awal dan bagaimana prospek sains data itu seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah wawasan. Kemudian yang kedua, wawasan apa? Wawasan tentang prodi sains data sendiri. Nah, tentang keunikannya, kemudian tentang prospek pekerjaan seperti apa, itu yang harus Anda siapkan. Yang kedua adalah sebenarnya kalau kita bicara mengenai persiapan, Anda harus menyiapkan diri untuk memahami sebuah program komputer gitu ya. Tapi itu tidak wajib ya, tidak wajib. Karena nanti di sini kita akan berikan wawasan, kita akan pelajari bersama begitu bagaimana cara menggunakan sebuah software sehingga bisa digunakan untuk membuat sebuah analisis data atau untuk membuat sebuah program tertentu yang itu bisa menghasilkan keputusan yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat ya, masyarakat. Itu sebenarnya. Nah, yang ketiga tadi yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah eh, sebenarnya kalau kita bicara mengenai persiapan ini tidak harus persiapan yang benar-benar siap untuk jadi lulusan sains data gitu ya. Tapi persiapan mental saja sih. Persiapan mental bahwasanya pada saat nanti Anda kuliah gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Persiapan manajemen waktu. Ya. Bagaimana pada saat Anda kuliah eh, memberikan apa istilahnya? Mengatur waktu sehingga nanti tidak hanya kuliah nih pada saat kita kuliah di sini tidak hanya kuliah tapi kita bisa melihat wawasan-wawasan luas. Oh, saya kuliah nanti saya mau kerja di bidang ini, berarti saya harus fokus ke bidang yang di situ begitu. Jadi intinya adalah apa yang harus kita persiapan. Yang pertama mungkin manajemen waktu ya. Tadi yang sudah kita bicarakan yang terakhir. Yang kedua adalah tentang wawasan tentang produksi saya seperti apa. Yang ketiga adalah baru kemampuan programmingnya, penggunaan software dan sebagainya. Tapi itu tidak wajib ya, tidak wajib. Karena nanti akan kita pelajari bersama di sini. Begitu. Ya. Nah, itu dia teman-teman, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kali ini, dan ternyata terbukti bahwa sains data itu bukan hanya sekedar angka. Jadi mungkin terakhir penutup Bapak ada pesan dan kesan yang ingin Oke, disampaikan ke teman-teman di luar sana. pesan dan kesannya. Jadi memang benar sekali bahwasanya sains data ini bukan hanya sekedar angka gitu ya, tapi kita mencoba angka itu berbicara dan bercerita sehingga akan memberikan solusi kepada banyak masyarakat atau berdampak pada masyarakat. Nah, sains data ini bukan hanya untuk orang yang jago matematika, sekali lagi ya, dan juga bukan hanya untuk orang yang suka coding, tidak, tapi semuanya. Ya, kenapa? Karena sains data ini diperlukan di berbagai bidang untuk memecahkan masalah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, mungkin kalimat terakhir ya, kalimat terakhir, jangan terakhir lagi. Pesan kepada anda semua bahwasanya di program studi Sains Data Fakultas MIPA Unjember ini kami akan membentuk data scientist yang tidak hanya jago teknis dan mampu membongkar black box AI, tetapi juga peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar sehingga nantinya harapannya Anda semua atau lulusan dari prodi sains data ini bisa benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat, baik itu dampak yang kecil maupun dampak yang global gitu ya. Begitu. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Syal sudah Terima meluangkan kasih. waktu untuk berbagi ilmu kepada teman-teman di luar sana. Semoga obrolan kita saat ini bermanfaat dan bisa jadi pencerahan buat teman-teman semua yang lagi melirik dunia sains data. Baik, saya Hasbi pamit undur diri dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menemani obrolan kita pada hari ini. Dan untuk sobat matematika, tetap semangat belajar, terus berani mencoba hal baru, dan see you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.